Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini sesuai dengan materi pokok terbaru ya. Nah, ada request nih teman-teman semua. Kita akan bahas tentang studi kasus ya, baik itu studi kasus dengan siswanya yang berkebutuhan khusus atau dengan pola asuh orang tuanya. Oke, nanti teman-teman untuk terus menonton sampai akhir ya, jangan skip-skip supaya teman-teman paham sampai materi terakhir. Oke. Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu testimoni teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas kami. Alhamdulillah, sudah banyak yang ada di ranking 1 dan ranking-ranking yang lainnya dengan skor 600-an. Jadi teman-teman semua yang belum tes, teman-teman semua harus optimis dan harus percaya diri bahwa teman-teman semua bisa taklukkan soal-soal SCT atau soal-soal pelamar khusus, baik itu teknisnya, mensonya, wawancaranya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton bisa 600 ke atas menjadi ranking 1 di daerahnya masing-masing. Oke, sekali lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 1 nih tentang studi kasus siswa. Anda adalah seorang guru di sekolah inklusif yang memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan khusus. Salah satu siswa Anda memiliki kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal dan lebih suka menggunakan komunikasi non-verbal. Bagaimana Anda akan memfasilitasi pembelajaran untuk siswa tersebut? A. Membuat kebijakan khusus untuk memisahkan siswa tersebut dari siswa lain agar tidak menghambat proses pembelajaran. Jadi opsi A ini tidak tepat ya. Ini akan membuat pemisahan secara ini teman-teman, secara langsung kepada siswa tersebut. Jadi nanti akan membuat mentalnya tidak baik. Yang B. Mengabaikan kebutuhan khusus kebutuhan khusus siswa dan tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Jelas langsung kita delete karena ini mengabaikan. Yang C. Menggunakan metode pembelajaran yang lebih menekan komunikasi nonverbal dan memberikan dukungan tambahan. Good, ini lebih menyelesaikan permasalahan. Yang D. Meminta siswa tersebut untuk berbicara secara verbal meskipun sulit dipahami. Ini meminta siswa untuk berbicara ini tidak optimal ya teman-teman. Jadi opsi D ini nggak akan kita pilih. Yang E. Menyarankan orang tua mencari sekolah khusus untuk siswa tersebut. Ini pun kita nggak akan pilih karena sudah bersekolah di sekolah tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Menggunakan metode pembelajaran yang lebih menekankan komunikasi nonverbal dan memberikan dukungan tambahan dengan mengakomodasi kebutuhan khusus siswa, seperti menekankan komunikasi nonverbal dan memberikan dukungan tambahan. Anda menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang mendukung perkembangan siswa tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, mempunyai poin paling tinggi yaitu poin 5 seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 2 nih. Anda adalah guru di sekolah inklusif dengan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu siswa memiliki gangguan pendengaran dan membutuhkan dukungan tambahan untuk memahami pelajaran. Bagaimana Anda akan memfasilitasi pembelajaran untuk siswa tersebut sedangkan sekolah Anda memiliki keterbatasan biaya? Di sini ada teman-teman penekanannya ya, memiliki keterbatasan biaya. Awas nih, ini adalah sebuah ancang-ancang teman-teman semua supaya kita akan pilih option yang memang tidak memiliki biaya yang lebih tinggi. A. Menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa, termasuk penggunaan materi yang terfokus pada representasi visual, audio, serta menyediakan perangkat bantu dengan sesuai. Perangkat bantu dengar yang sesuai. Good, ini tidak memerlukan biaya yang banyak teman-teman. Yang B. Mengintegrasikan pendekatan kooperatif dalam kelas sehingga siswa dengan gangguan pendengaran dapat bekerja sama dengan teman sekelasnya dalam memahami materi. Good, boleh. Yang C. Berkoordinasi dengan spesialis pendukung khusus. Ini bagus teman-teman, tapi di sini ada memiliki keterbatasan biaya ya. Jadi ini kita nggak akan pilih. Yang D. Menggunakan teknologi pendukung yang canggih. Ini pun tidak akan kita pilih. Yang E. Melibatkan orang tua dan siswa dalam proses perencanaan pendidikan individu untuk memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi siswa benar-benar terpenuhi dalam lingkungan pembelajaran. Ini pun bagus teman-teman, tapi ini tidak langsung kepada pokok bahasannya, yaitu pokok bahasan tentang memiliki gangguan pendengaran. Kita cari yang proaktif teman-teman. Yang paling tepat adalah yang A. Lebih tepat lagi teman-teman, ini karena memiliki keterbatasan biaya, kita hanya menyusun rencana pembelajaran kemudian disesuaikan. Ini kan bisa dilakukan oleh seorang guru tersebut. Nah teman-teman semua, option A ini adalah opsi yang paling tinggi nilainya, yaitu poin 5. Sedangkan yang B. Mengintegrasikan pendekatan kooperatif dalam kelas sehingga siswa dengan gangguan pendengaran dapat bekerja sama dengan teman sekelas. Ini pun bagus teman-teman, tapi ini memiliki poin 4. Kenapa? Karena kalau misalkan yang A ini teman-teman semua langsung menyusun rencana pembelajarannya dulu, baru disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa tersebut. Jadi option A ini lebih tinggi lagi poinnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi pilihan ini menunjukkan kesadaran dan mendalam terhadap kebutuhan spesifik siswa. Menggunakan materi ajar yang fokus pada representasi visual dan audio, menciptakan pendekatan pembelajaran yang inklusif, menyediakan perangkat bantu dengan menunjukkan solusi konkret untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman siswa, seperti itu. Oke, teman pasti bisa untuk menyelesaikan soal-soal ACT seperti ini ya. Let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 3.
Anda adalah guru di sekolah inklusif yang memiliki siswa dengan spektrum autisme. Salah satu siswa memiliki kecenderungan untuk merasa cemas ketika ada perubahan mendadak dalam jadwal atau lingkungan. Bagaimana Anda akan memfasilitasi pembelajaran untuk siswa tersebut? Apakah A melanjutkan pembelajaran sesuai jadwal rutin dan tidak memberitahu siswa tentang perubahan apapun? Ini jelas akan merusak teman-teman ya. Spektrum autisme ini akan lebih cemas lagi teman-teman. Yang B memberikan pendekatan yang menenangkan. Good, siswa tentang perubahan jadwal dan memberikan dukungan tambahan. Ini punya 2 poin teman-teman. 2 poin tambahan daripada poin-poin yang lainnya. Nih lihat ya. Yang C mengabaikan, delete, memberitahu seluruh kelas tentang perubahan jadwal dan memberikan penjelasan terperinci kepada siswa tentang alasan perubahan tersebut. Ini bagus teman-teman, tapi tidak ada opsi untuk pendekatan yang menenangkan. Ini adalah salah satu trik untuk guru tersebut sehingga siswa itu tidak merasa cemas yang berlebihan. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Secara rahasia memberitahu siswa tentang perubahan jadwal dan memberikan dukungan tambahan untuk membantu mengatasi kecemasannya. Dengan memberikan informasi secara rahasia dan memberikan dukungan yang diperlukan, Anda menghormati kebutuhan khusus siswa dan menciptakan lingkungan mendukung dengan perkembangannya. Jadi kita akan berikan pendekatan yang menenangkan siswa sehingga tidak langsung cemas yang berlebihan. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Anda adalah guru di kelas inklusif dengan berbagai tingkat kemampuan. Salah satu siswa Anda memiliki gangguan perhatian atau hiperaktivitas atau ADHD ya, yang memerlukan pendekatan pembelajaran khusus. Bagaimana Anda akan memfasilitasi pembelajaran untuk siswa tersebut? A. Memperingatkan siswa tentang konsekuensi perilaku buruk dan memberikan hukuman sebagai pengendalian. Ini tidak tepat ya teman-teman ya. Yang B. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan memberikan petunjuk yang jelas untuk mengelola tingkah laku. Good, kita checklist dulu. C. Mengabaikan perilaku, jelas langsung kita delete. Memisahkan siswa dari siswa lain, ini pun tidak akan kita pilih. E. Memberikan pekerjaan tambahan sebagai hukuman, ini pun tidak akan kita pilih. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan memberikan petunjuk yang jelas untuk mengelola tingkah laku dengan memberikan struktur dan petunjuk yang jelas. Anda membantu siswa dengan ADHD untuk lebih mudah terlibat dalam pembelajaran dan mengelola perilaku mereka. Jadi opsi B adalah opsi paling tepat teman-teman, yang paling positif juga di antara opsi-opsi yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita nggak hafal dengan clue soal nomor 4 atau clue soal yang nanti teman-teman akan hadapi, kita lihat aja teman-teman opsinya, mana yang paling sesuai dengan clue soal tersebut, masalah tersebut. Kalau misalnya kita sandingkan dengan opsi A misalkan, itu berarti permasalahannya bisa selesai. Nah seperti itu yang akan kita pilih. Paling positif kita pilih opsi yang memang tidak ada konflik lanjutan lagi, seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 5 nih. Anda adalah guru di kelas inklusif yang memiliki siswa yang tergolong sangat cerdas. Siswa ini sering menunjukkan kebosanan karena kurangnya tantangan di kelas. Bagaimana Anda akan memfasilitasi pembelajaran untuk siswa tersebut? A. Meminta siswa untuk membantu teman sekelasnya yang kesulitan sehingga dia tetap terlibat dalam aktivitas kelas. B. Mengabaikan kebosanan siswa dan berharap dia akan tetap terlibat tanpa perlu penyesuaian. C. Menyediakan tugas tambahan yang menantang sesuai dengan tingkat kecerdasan siswa. D. Memindahkan siswa ke kelas dengan siswa lain yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Ini opsi D tidak akan kita pilih ya teman-teman ya. Dan E. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa pun tidak akan kita pilih. Jadi harus proaktif gurunya dulu teman-teman, karena dia memiliki kecerdasan yang berbeda. Dia lebih teman-teman semua. Nah lihat teman-teman, meminta siswa untuk membantu teman sekelasnya yang kesulitan atau mengabaikan. Mengabaikan jelas kita langsung dilihat aja. C. Menyediakan tugas tambahan yang menantang. Good, tinggal yang C atau yang A. Jadi opsi yang paling tepat memiliki poin paling tinggi adalah yang C teman-teman semua. Dimana menyediakan tugas tambahan yang menantang sesuai dengan tingkat kecerdasan siswa. Dengan memberikan tugas tambahan yang menantang, Anda memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang ya, dan terlibat secara maksimal sesuai dengan potensi kecerdasannya. Karena di sini teman-teman semua memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada siswa yang lainnya, sehingga dirinya siswa tersebut menunjukkan kebosanan atau kurangnya tantangan di dalam kelas tersebut. Jadi opsi C adalah opsi yang paling tepat ya teman-teman yang akan kita pilih. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 6 nih. Anda adalah guru di kelas dengan siswa yang memiliki beragam latar belakang pola asuh. Salah satu orang tua siswa secara konsisten tidak menghadiri pertemuan sekolah dan kurang terlibat dalam perkembangan pendidikan anaknya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Menyampaikan informasi penting melalui pesan dan surat pemberitahuan tertulis untuk memastikan orang tua tetap terinformasi. Di sini ada beragam latar belakang pola asuh ya teman-teman ya. Jadi salah satu orang tua itu secara konsisten tidak menghadiri pertemuan sekolah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang A ini opsi paling tepat juga teman-teman, kita checklist ya. Kita lihat opsi B, C, dan D nya ini.
Tidak mengabaikan ketidakhadiran, hanya tidak mengabaikan aja teman-teman, tidak ada proaktifnya, jadi kita langsung delete. Yang C, meminta kepala sekolah untuk mengatasi ketidakhadiran orang tua dan memastikan keterlibatan mereka. Boleh. Yang D, menegur orang tua tersebut di hadapan siswa dan kelas untuk meningkatkan partisipasinya. Yang E, mengadakan pertemuan khusus dengan orang tua tersebut untuk memahami alasan ketidakpartisipasiannya. Good, ini pun kita akan pilih. Tapi teman-teman semua, ini kita akan pilih mana yang akan kita berikan solusi yang tepat, teman-teman. Di sini teman-teman semua, salah satu orang tua siswa secara konsisten tidak menghadiri pertemuan sekolah dan kurang terlibat dalam perkembangan pendidikan anaknya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Jadi, apakah A, menyampaikan informasi penting melalui pesan dan surat pemberitahuan tertulis dan memastikan orang tua tetap terinformasi, atau mengadakan pertemuan khusus dengan orang tua tersebut untuk memahami alasan ketidakpastiannya? Jadi yang paling tepat adalah yang E, teman-teman ya, mengadakan pertemuan khusus dengan orang tersebut, karena sudah beberapa kali teman-teman semua konsisten. Di sini ada konsisten tidak menghadiri pertemuan sekolah dan kurang terlibat dalam perkembangan pendidikan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu permasalahannya, kenapa bisa seperti itu, barangkali ada kesalahan dari sekolahnya. Jadi option E ini adalah opsi yang paling tepat yang akan kita pilih sebagai poin 5, mengadakan pertemuan khusus dengan orang tua tersebut untuk memahami alasan ketidakpartisipasiannya. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 7 nih. Anda adalah guru di kelas dengan siswa yang memiliki beragam tingkat kemandirian. Salah satu siswa memiliki orang tua yang cenderung selalu menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan tugas sendiri. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah A, memberikan tugas rumah yang lebih mudah untuk memastikan bahwa siswa dapat menyelesaikannya tanpa bantuan orang tua? B, menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan tugas sendiri. C, mengabaikan perilaku orang tua dan memberikan tugas rumah yang sesuai dengan kemampuan siswa. D, menugaskan tugas rumah yang lebih sulit untuk mendorong siswa untuk mencari bantuan dari teman sekelas. E, menghubungi dinas sosial atau pihak berwenang untuk menilai situasi di rumah siswa. Di sini teman-teman lihat ya, Anda adalah seorang guru di kelas dengan siswa yang memiliki beragam tingkat kemandirian. Salah satu siswa memiliki orang tua yang cenderung selalu menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan tidak memberikan kesempatan kepada anaknya. Berarti tidak ada kesempatan kepada anaknya ya untuk melakukan tugas sendiri. Yang akan kita pilih adalah yang B ya teman-teman. Menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan tugas sendiri. Pilihan ini mencerminkan usaha untuk berkomunikasi dengan orang tua secara positif dan membangun pemahaman bersama tentang pentingnya memberikan tanggung jawab kepada anak. Penting untuk bekerja sama dengan orang tua dalam mendukung perkembangan kemandirian anak. Jadi opsi B ini adalah opsi paling tepat teman-teman, yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5 seperti itu. Oke, teman-teman semua yang belum memesan ebook soal P3K, silakan teman-teman, masih ada waktu untuk belajar sehingga teman-teman semua bisa mempersiapkan diri. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan nilai skor di atas 600 ya, dan lulus jadi ASN P3K. Amin. Nah, silakan teman-teman untuk chat aja teman-teman di WA Mintara di 0877 2331 7506 ya. Let's go lagi, kita bahas di soal nomor 8. Anda adalah guru di kelas dengan siswa yang memiliki beragam latar budaya. Salah satu siswa baru di kelas Anda berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan tampak canggung dalam berinteraksi dengan teman sekelasnya. Bagaimana Anda akan membantu siswa tersebut beradaptasi? A, menyuruh siswa tersebut untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas tanpa memperhatikan latar belakang budayanya. B, mengorganisir kegiatan kelompok yang mendukung kerjasama antar siswa termasuk siswa baru tersebut. C, mengabaikan perasaan canggung, ini langsung delete aja. Yang D, memberikan tugas individu agar siswa tidak perlu terlibat, ini pun tidak akan kita pilih. E, menghubungkan siswa baru dengan kelompok teman sekelas yang dapat membantu dia beradaptasi. Boleh, kita akan checklist. Mengorganisir kegiatan kelompok yang mendukung kerjasama pun kita akan checklist. Dan A, menyuruh siswa tersebut untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas tanpa memperhatikan latar belakang budayanya, ini langsung kita delete ya. Ini di sini soalnya ada kata kalimat tosis teman-teman, kelas tanpa memperhatikan. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B, mengorganisir kegiatan kelompok yang mendukung kerjasama antar siswa termasuk siswa tersebut. Nah, lihat teman-teman, pilihan ini mencerminkan pemahaman akan pentingnya mendukung siswa dalam beradaptasi dan merasa diterima di lingkungan kelas. Mengorganisir kegiatan yang melibatkan kerjasama dapat membantu membangun hubungan positif antar siswa. Jadi option B ini adalah poin yang paling tinggi teman-teman, memiliki poin 5 daripada opsi-opsi yang lainnya. Oke, tetap semangat teman-teman ya, semoga teman-teman semua bisa lulus semuanya, amin. Nah, sekali lagi teman-teman, kita ke soal nomor 9 ya. Anda adalah guru di sekolah dengan siswa yang memiliki beragam tingkat motivasi belajar. Salah satu siswa tampak kehilangan minat dalam pelajaran dan seringkali absen. Bagaimana Anda akan mendukung siswa tersebut agar kembali termotivasi?
A. Memberikan hukuman atau sanksi atas ketidakhadiran dan kurangnya motivasi siswa, ini nggak akan kita pilih. Yang B. Mengabaikan keadaan, ini pun tidak akan kita pilih, karena ini hukuman dan sanksi itu untuk memberikan pembelajaran teman-teman, bukan untuk menghakimi ya. C. Menugaskan lebih banyak tugas rumah sebagai upaya meningkatkan motivasi siswa, ini langsung kita delete. D. Memindahkan siswa ke kelas lain, ini pun tidak akan kita pilih, ini lebih kepada tidak proaktif gurunya ya. Yang E. Menyelenggarakan pertemuan dengan siswa dan orang tua, membahas penyebab kehilangan minat dan mencari solusi bersama. Good. Option E memiliki poin paling tinggi teman-teman, memiliki poin 5 karena dia memiliki bobot paling tinggi teman-teman, pertemuan dengan siswa, kemudian dan orang tua juga, sehingga membahas penyebab kehilangannya. Jadi kita pengen tahu dulu akar masalahnya seperti apa. Jadi option E ini adalah paling tinggi teman-teman ya. Pilihan ini mencerminkan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah motivasi. Melibatkan orang tua dalam proses tersebut dapat memperluas dukungan dan membantu mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi option E ini adalah opsi yang paling tepat, yang memiliki poin paling tinggi daripada opsi-opsi yang lainnya. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 10 nih. Anda adalah guru di sekolah dengan siswa dan memiliki beragam gaya belajar nih teman-teman. Nah, kan ada yang auditori, kemudian ada yang visual, ada kinestetik ya. Nah, salah satu siswa cenderung belajar lebih baik melalui metode visual, sementara yang lain lebih suka belajar melalui pendekatan auditori. Bagaimana Anda akan merancang pembelajaran yang mendukung berbagai gaya belajar siswa tersebut? Yang A. Memberikan materi pembelajaran dalam berbagai format termasuk gambar, teks, dan rekaman audio. Good teman-teman semua, karena kan kalau misalkan di dalam kelas itu kita bisa membagi-bagi teman-teman ya, mana yang kelompok auditori, mana kelompok kinestetik, dan mana yang kelompok visual ya. Nah, yang B. Mengajar dengan metode yang paling efektif bagi sebagian besar siswa dan mengharapkan siswa lainnya mengikuti, nggak akan kita pilih. Yang C. Fokus hanya pada metode pengajaran yang paling umum digunakan, ini pun tidak. Jadi kita harus berdiferensiasi nih. Yang D. Menyediakan opsi tugas yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan. Jelas ini langsung kita delete. Yang E. Meminta siswa untuk menyesuaikan diri dengan metode pengajaran yang diadopsi di kelas. Nah, enggak. Yang paling tepat adalah kita yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut. Jadi option A ini adalah opsi yang paling tinggi teman-teman, memiliki poin 5. Pilihan ini mencerminkan kepedulian terhadap keberagaman gaya belajar siswa dan upaya untuk membuat pembelajaran lebih inklusif. Dengan menyediakan berbagai format, Anda membantu siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif sesuai dengan gaya belajarnya teman-teman semua. Seperti itu. Jadi opsi-opsi ini biasanya untuk menjebak teman-teman semua ya. Untuk SCT nanti teman-teman semua akan mendapatkan opsi-opsi yang bisa jadi kedua opsi itu hampir sama. Tapi ketika ada dua opsi itu sama, teman-teman lihat lagi clue soalnya apa, masalahnya apa. Kira-kira kalau misalnya kita sandingkan dengan option B, kira-kira sudah selesai apa belum, seperti itu. Jangan sampai kita pilih option yang memang lebih banyak lagi masalahnya, seperti itu, jangan ya. Nah teman-teman semua, pasti insya Allah bisa, saya yakin teman-teman bisa melakukan soal-soal P3K terbaru ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lanjut, teman-teman semua bisa lulus, amin amin rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua telah menonton ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang like, yang subscribe, yang menonton, dan yang membagikan video ini, teman-teman semua bisa lulus jadi ASN P3K, amin. Teman-teman semua jangan lupa ya untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi amal jariah dengan membagikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua, jangan lupa untuk pesan e-booknya ya. Dadah.